Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sampai pada pertemuan yang kedua di mata kuliah metodologi penelitian. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang topik riset ya atau topik penelitian. Dan nanti akan diteruskan dengan bagaimana kita bisa merumuskan masalah riset. Seperti yang kita sampaikan bahwa mata kuliah metodologi ini diampu oleh tim dosen, ada saya sendiri, kemudian ada Bu Nur Sanita, kemudian ada Pak Aslam, kemudian ada Pak Prayogo. Yang pertama adalah apa yang sebetulnya yang kita maksud dengan topik riset gitu ya. Jadi dalam sebuah tahapan riset, topik ini menjadi satu fase yang sangat menentukan karena kadangkala kita sebagai periset itu memang mengalami satu kendala apa topik yang akan kita bahas gitu ya. Seperti yang dikatakan oleh Saunders ini bahwa menformulasi dan menentukan topik itu bisa saja sangat lama gitu ya karena banyaknya isu yang mungkin ada, tapi kemudian kita belum bisa merumuskan apa sebenarnya yang akan kita tulis gitu ya. Nah, begitu juga dengan Bapak Ibu semua. Saat ini Bapak Ibu sudah memulai satu tahapan pendidikan lanjutan di S2. Nah, saat ini juga Bapak Ibu berada di satu kondisi di mana Bapak Ibu sudah bekerja di tempat masing-masing. Nah, dengan seperti ini ada banyak sekali konsideran yang akan menentukan topik apa yang kemudian Bapak Ibu ambil ya dalam melakukan riset gitu ya. Nah, tentu nanti yang akan lebih memudahkan adalah sesuai dengan konsentrasi yang Bapak Ibu pilih ya pada saat kemudian mengambil program S2 ini gitu ya, seperti itu. Nah, seperti yang dijelaskan di sini bahwa merumuskan dan mengklarifikasi topik penelitian itu adalah memang menjadi satu titik awal. Ya, kita sering bertanya apa topik risetnya gitu ya. Nah, Bapak Ibu, topik dengan judul itu hal yang berbeda ya. Kalau topik itu kemudian masih berupa satu isu besar, misalnya topik riset saya tentang kinerja lembaga zakat, atau topik saya itu tentang tata kelola lembaga zakat, gitu. Atau topik saya itu tentang eh, pengendalian internal lembaga zakat seperti itu. Nah, ini juga masih satu menjadi isu yang besar ya, karena nanti harus kita detailkan lagi. Nah, kalau judul itu tentu saja nanti sesuai dengan kerangka atau desain penelitian yang akan kita putuskan. Bisa saja misalnya kerangka penelitian kita adalah penelitian kausalitas ya, pengaruh gitu ya, variabel X terhadap variabel Y. Misalnya pengaruh tata kelola terhadap kinerja lembaga zakat. Nah, itu beda ya antara topik dengan judul. Jadi di awal sebenarnya bukan berbicara judul dulu gitu ya, tapi yang harus kita tentukan adalah apa topik dari riset ini. Karena topik yang baik gitu ya kemudian akan menentukan seperti apa strategi penelitian yang akan kita eksekusi nanti, kemudian juga akan mempengaruhi bagaimana teknik pengumpulan data kita dan tentu adalah alat analisis yang juga akan kita pilih ya untuk kemudian mengeksekusi atau menjawab dari masalah yang ada di dalam topik tersebut seperti itu. Nah, Bapak Ibu, apa ciri dari sebuah topik riset yang baik gitu ya? Di dalam buku Saunders itu dijelaskan ada dua syarat besar ya dari sebuah topik riset yang baik. Yang pertama itu adalah mengandung unsur yang namanya capability, artinya apakah topik itu mungkin dieksekusi atau tidak ya oleh si peneliti. Nah, ini penting sekali gitu ya. Apalagi dalam waktu yang terbatas kita harus menyelesaikan satu proyek riset. Mungkin nanti akan berbeda kondisinya kalau kita misalnya melakukan sebuah riset yang tidak ada limitasi waktunya atau mungkin limit waktunya sangat panjang gitu ya, seperti itu. Yang kedua adalah yaitu yang namanya prinsip appropriateness. Artinya apakah topik itu memenuhi satu ketentuan nggak atau tidak.
gitu ya. Nah, coba kita bahas. Yang pertama adalah salah satu ciri dari topik yang baik itu adalah mengandung unsur capability. Ya, topik itu mungkin atau tidak dieksekusi oleh si peneliti. Yang pertama adalah konsiderannya waktu. Nah, dalam sebuah proses pendidikan tentu saja waktu menjadi satu konsideran yang pasti ada gitu ya. Misalnya S2 ini gitu ya. Bahwa S2 itu hanya idealnya dilakukan sesuai dengan program yaitu 1,5 tahun. Nah, untuk melakukan riset, ya kalau konteksnya adalah tugas akhir, itu hanya 1 semester sebenarnya, gitu ya. Nah, itu harus kita selesaikan dalam rentang waktu 1 semester. Dan kalau Bapak Ibu tahu, 1 semester itu barangkali efektifnya cuma 4 bulan. Dan kita kadangkala juga harus menyesuaikan dengan kegiatan yang lain. Ini yang perlu dilihat gitu ya. Karena sebenarnya tugas akhir yang baik itu bukan tugas akhir yang judulnya wah, topiknya mantap gitu ya. Tapi tugas akhir yang baik itu adalah tugas akhir yang selesai gitu ya, yang disidangkan dan siswanya lulus ya. Kemudian yang kedua adalah skill peneliti. Nah, ini juga penting gitu ya. Karena peneliti adalah eksekutor gitu ya, maka konsideran ini sangat penting gitu. Jangan sampai kita menulis sebuah riset yang kita sendiri tidak memiliki keahlian di sana gitu. Misal, kita tidak memiliki keahlian dalam mengoperasikan satu software pengolah data kuantitatif gitu. Iya, maka dan kita bisanya hanya kualitatif, ya mungkin akan lebih baik kita memilih pendekatan yang kualitatif, yang misalnya datanya diperoleh dari wawancara gitu ya, seperti itu. Tapi kalau kita memang kemudian mau men-challenge diri untuk kemudian belajar satu aplikasi pengolah data tertentu, ya tidak ada salahnya juga gitu ya. Kalau memang risetnya adalah riset yang kuantitatif, misalnya riset kausalitas ya, pengaruh X terhadap Y gitu ya. Misalnya kita bisa mengoperasikan SPSS gitu ya untuk satu metode analisis regresi linear gitu ya. Atau misalnya kita bisa mengoperasikan software misalnya eViews gitu ya untuk mengeksekusi sebuah kerangka riset data panel gitu ya. Atau misalnya kita bisa mengoperasikan software Smart PLS misalnya untuk kemudian mengeksekusi satu riset uh, yang datanya diperoleh dari survei seperti itu. Walaupun sebenarnya ya sekarang misalnya untuk mengolah data bisa saja itu kemudian diserahkan ke orang lain. Tapi tentu akan lebih baik kalau seandainya yang mengolah data gitu ya, yang mengeksekusi itu dilakukan oleh si peneliti itu sendiri. Karena zauknya atau apa ya eh, rasa untuk berisetnya itu akan terasa gitu ya daripada kemudian diserahkan ke yang lain ya. Apalagi ini adalah sebuah karya ilmiah gitu ya, yang tentu di dalamnya ada etika-etika yang perlu kita penuhi gitu ya. Kemudian yang berikutnya ini juga penting yaitu konsideran biaya gitu ya. Jangan sampai riset kita itu adalah memerlukan biaya yang sangat besar. Misalnya kita melakukan riset tapi datanya kita harus mewawancara orang yang ada di pulau yang berbeda gitu ya. Sehingga kita harus butuh biaya untuk tiket transportasinya, kemudian juga akomodasinya dan segala macamnya gitu ya. Nah, tentu nanti harus bisa kita. Bahkan sebenarnya ada riset yang sangat low cost gitu ya. Misalnya kita menggunakan data-data sekunder yang dimana misalnya biayanya hanya koneksi internet aja gitu ya, dimana dengan kita di depan laptop, koneksi internet ada, data kita kumpulkan, data sekunder ya, misalnya data-data dari laporan keuangan lembaga zakat gitu ya, kita masuk ke website-websitenya lembaga zakat, kita download laporan keuangan mereka gitu ya, nah itu sebagai sumber data gitu ya, nanti datanya kita ambil dari laporan keuangan tersebut gitu ya. Seperti atau data-data yang lain misalnya data yang dikeluarkan oleh Basnas gitu ya melalui laporan-laporan yang dikeluarkan oleh Basnas seperti Outlook zakat ya dan segala macam. Itu kan tidak berbiaya besar ya, kita cukup duduk di internet. Ya, tapi bisa juga misalnya kita um, uh, biaya yang standar lah, misalnya kita wawancara dengan beberapa orang yang misalnya masih kita jangkau gitu. Kemudian berikutnya adalah juga ketersediaan data. Ini juga penting gitu ya. Seringkali para periset itu tanpa sadar kemudian datanya itu sangat kredensial gitu ya, sangat privat gitu ya, sehingga untuk mencari narasumber itu sangat susah gitu ya. Nah, kecuali harus ada orang dalamnya gitu atau kenalannya. Kalau memang tidak ada, misalnya kita harus mewawancara beberapa direktur lembaga zakat ya,
Itu kita harus sadar, direktur itu kan waktunya sangat sibuk gitu ya, mencari waktu bagi mereka untuk meluangkan kita bisa wawancara itu mungkin harus dijadwalkan dulu gitu ya. Padahal waktu kita cuma 4 bulan gitu ya. Itu yang pertama ya, itu terpenuhnya unsur capability. Yang kedua adalah terpenuhnya unsur appropriateness ya, atau topik itu memenuhi ketentuan enggak. Yang pertama adalah ketentuan dari keilmuan prodi gitu ya, karena Bapak Ibu saat ini berada di Magister Ekonomi gitu ya, dengan konsentrasi masing-masing, ada konsentrasi filantropi, maka tentu sebaiknya topik yang dirumuskan itulah topik yang sesuai dengan konsentrasinya. Kalau Bapak Ibu mayoritas di sini adalah konsentrasinya filantropi gitu ya, filantropi syariah, maka topik risetnya ya sebaiknya berkaitan dengan isu-isu filantropi syariah gitu ya. Kemudian berikutnya adalah juga harus ada teori. Nah, ini juga penting gitu ya. Sebuah topik yang baik itu kemudian ada teori yang bisa juga kemudian mendukung dari keberadaan topik itu dan menjawab dari masalah-masalah yang ada di topik tersebut gitu ya. Jadi jangan sampai saya sering mengatakan begini, boleh nggak saya melakukan riset, misalnya menguji pengaruh tingkat hujan Jakarta dengan tingkat kelahiran kanguru di Australia, seperti itu. Ya, tentu saja tidak bisa gitu ya. Tidak ada teori yang bisa menjelaskan bagaimana relasi atau hubungan antara tingkat hujan Jakarta dengan tingkat kelahiran kanguru di Australia gitu ya. Kalau masalah misalnya datanya ada atau tidak, ya bisa saja kita kalibrasi datanya. Kemudian kita masukkan ke software, ya tentu saja ada hasil yang keluar gitu. Karena software atau aplikasi tidak bisa mengfilter apakah ini data benar atau tidak gitu. Memang kontrolnya memang ada di peneliti. Maka peneliti yang kemudian harus meyakinkan diri bahwa topik riset itu ada teorinya. Ya tentu di awal nanti kita akan cari gitu ya. Kita dengan cara membaca beberapa literatur yang menjelaskan tentang teori apa yang pas ya terkait dengan topik riset ini gitu ya. Kemudian berikutnya harus ada tujuan yang jelas. Nah, ini jelas dalam sebuah riset kita harus memiliki objektif yang jelas. Tujuannya apa? Untuk misalnya memetakan masalah yang dihadapi oleh eh, pengelola zakat misalnya. Tujuannya adalah misalnya untuk melihat pengaruh tata kelola terhadap kinerja dari lembaga zakat misalnya. Tujuannya adalah untuk kemudian mengetahui dampak dari penyaluran zakat terhadap mustahik misalnya. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya adalah juga yang juga penting sangat teknis adalah yaitu riset kita dalam konteks tugas akhir itu harus sesuai dengan buku panduan tugas akhir yang berlaku di perguruan tinggi tersebut. Nah, contohnya di SEBI gitu ya. SEBI tentu saja juga memiliki buku panduan yang juga harus diikuti oleh Bapak Ibu dalam menyusun sebuah laporan riset berupa tugas akhir ya seperti itu. Nah, berikutnya adalah bagaimana kita bisa menemukan ide riset tadi atau topik riset tadi gitu ya. Ada dua pendekatan ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah bisa menggunakan rational thinking gitu ya. Yang kedua adalah creative thinking gitu ya. Jadi dengan kita berpikir secara rasional, logis gitu ya, atau kita berpikir secara kreatif gitu ya. Misalnya dalam strategi rational thinking itu kita bisa kemudian examining your own strength and interest ya. Artinya kita baca diri kita sendiri. Kita ini sebenarnya lebih memahami mata kuliah apa ya terkait dengan filantropi misalnya. Oh, saya lebih memahami masalah terkait dengan SDM-nya. Oh, saya lebih memahami masalah terkait dengan manajemen risikonya. Oh, saya lebih memahami tentang pelaporannya gitu ya. Kita mengukur diri kita sendiri. Nah, ini penting gitu ya karena kita sebagai eksekutor dari riset ini. Gitu. Jadi jangan sampai kita memilih sebuah isu yang kita sendiri sebenarnya tidak menguasai konsep dan teorinya gitu ya, seperti itu. Yang kedua adalah juga examining staff research interest. Nah ini kalau dalam konteks kita berada dalam sebuah tim riset, gitu ya. Nah kalau sekarang kan Bapak Ibu individu-individu ya, pribadi-pribadi gitu ya. Nah, kalau nanti Bapak Ibu misalnya berada di perusahaan atau di organisasi atau saat ini berada di dalam satu divisi riset gitu ya, bisa saja topik riset itu dibicarakan, didiskusikan di tim riset gitu ya. Kita punya interest riset apa gitu ya. Kemudian yang berikutnya looking at past project titles gitu ya. Jadi kita juga bisa membenchmarking ya dari hasil-hasil riset sebelumnya gitu ya. Kalau di sini S2 belum ya karena memang kita baru angkatan pertama gitu. Kalau misalnya nanti sudah ada beberapa angkatan gitu ya. Maka angkatan keberapa itu bisa kemudian melihat seperti apa sih tugas akhir angkatan pertama
angkatan kedua gitu ya. Atau dalam konteks saat ini misalnya kita melihat juga dari pas project dari mahasiswa-mahasiswa S2 di tempat lain atau di kampus lain gitu ya. Seperti itu. Nah, itu juga bisa dilakukan. Yang berikutnya lah diskusi. Ini tentu juga dalam rangka kita menemukan ide riset. Kita bisa berdiskusi dengan sesama kolega, bisa berdiskusi di misalnya di kantor Bapak Ibu sendiri gitu ya, atau bisa berdiskusi dengan saya sebagai pengampu mata kuliah ini, atau berdiskusi dengan dosen-dosen yang lain gitu. Kemudian yang berikutnya adalah using existing literatur, artinya kita juga bisa mendapatkan ide riset dengan cara membaca literatur ya, bisa membaca buku yang berkaitan misalnya dengan zakat, kalau kita topiknya tentang zakat, membaca artikel-artikel jurnal yang orang pernah menulis tentang zakat ya, itu harus kita lakukan. Dan ini saya kira ini yang saya rekomendasikan ya, agar Bapak Ibu kemudian memilih atau melakukan metode ini, karena mungkin akan lebih terarah gitu ya. Seperti itu. Saya sering mengatakan teman-teman mahasiswa seperti ini. Kalau teman-teman ingin memasak nasi goreng dan teman-teman belum pernah ya membuat nasi goreng sebelumnya, maka cara yang paling praktis adalah silakan saja cari channel orang yang membuat video tentang bagaimana tahap-tahapan membuat nasi goreng gitu. Itu artinya kan kita belajar dari orang lain gitu ya. Nah, sebuah riset tugas akhir itu kan outputnya adalah artikel atau jurnal gitu ya. Seperti itu. Maka salah satu cara kita kemudian bisa melakukan sebuah riset ya kita baca saja gitu ya artikel atau jurnal yang berkaitan dengan isu tersebut gitu ya. Yang berikutnya lah juga scanning media. Ini tentu media-media yang uh, apa ya validatif gitu ya, misalnya kita baca uh, apa laporan-laporan yang dikeluarkan oleh FOS misalnya, oleh Basnas, oleh Kemenak gitu ya, oleh kementerian regulator ya, atau dari media-media yang otoritatif gitu ya, seperti itu. Ini juga bisa, misalnya sekarang lagi ada isu apa, oh kemarin ada isu tentang salah satu dari lembaga zakat, atau bukan lembaga zakat ya, tapi lembaga filantropi yang ditutup oleh Kementerian Agama misalnya. Berarti isunya terkait dengan trust misalnya. Ya, kepercayaan calon donatur gitu ya. Berarti isunya berkaitan dengan trust gitu ya. Kemudian pendekatan yang kedua bisa juga creative thinking gitu ya. Misalnya ini Bapak Ibu yang suka menuliskan ide-ide yang terlintas di pikirannya ketika misalnya lagi apa ya duduk di atas kendaraan gitu ya. Kemudian tiba-tiba ada satu ide riset gitu ya, kemudian kita tuliskan. Ya, atau misalnya lagi berdiskusi dengan siapa gitu ya, ada ide riset kita tuliskan gitu. Ini juga salah satu budaya yang baik ya kalau seandainya kita punya satu catatan tersendiri gitu ya ketika ada satu ide, kemudian kita tuliskan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah exploring personal preference using the past project. Ini juga kalau Bapak Ibu pernah misalnya dulu ketika S1 bikin tugas akhir apa, ya itu bisa dilihat lagi, mungkin bisa disesuaikan gitu ya, walaupun topiknya mungkin berbeda gitu ya. Kemudian exploring relevant business using the literature. Nah ini juga ya kemarin ada yang diskusi dengan saya, boleh nggak saya kemudian menulis topik riset yang berkaitan dengan lembaga zakat tempat saya mengelola saat ini? Ya tentu saja sangat boleh gitu ya. Nah tentu nanti ketika kita sudah mencoba membuat daftar-daftar topik yang ada di lembaga filantropi tersebut, nanti kita harus sesuaikan dengan literaturnya gitu ya. Misalnya berkaitan dengan apa ya, masalah kinerja perusahaan atau misalnya masih belum apa ya maksimalnya penghimpunan gitu ya. Nanti masalah-masalah yang dihadapi di lembaga tersebut bisa kita dukung, kita perkuat basisnya dengan ada literatur gitu ya, seperti itu. Yang berikutnya relevant trees ya atau mind mapping ya. Ini juga mungkin satu teknik mengumpulkan ide yang ada di dan sering kita lakukan juga atau Bapak Ibu lakukan itu dengan cara mind mapping. Gitu ya. Dan terakhirlah brainstorming ya. Brainstorming tentu saja kita curah gagasan ya dengan kolega, dengan siapapun, hingga dengan demikian kita bisa menemukan satu ide riset ya. Nah, ini semua tentu adalah pilihan-pilihan ya yang Bapak Ibu bisa ambil, bahkan bisa dikombinasikan juga ya. Tidak harus kemudian ketika saya sudah ambil metode ini, maka metode lain nggak bisa, nggak seperti itu juga. Ini sangat fleksibel sekali ya. Bapak Ibu. Kemudian berikutnya adalah bagaimana kemudian sebuah ide riset itu kita semakin kerucutkan. Nah, sebuah ide riset itu kemudian akan kita teruskan menjadi sebuah pertanyaan riset, gitu ya. Atau kalau inilah rumusan masalahnya apa, gitu ya.
seperti itu. Kalau tadi misalnya ide risetnya tentang transparansi dan kinerja, maka nanti pertanyaan risetnya apa? Oh, bagaimana pengaruh tata kelola gitu ya terhadap kinerja. Nah, dalam sebuah konsep riset gitu ya, pertanyaan riset itu ternyata ada pendekatan-pendekatannya juga gitu ya. Misalnya pendekatan bahwa kita dengan pendekatan deskriptif, yaitu misalnya bagaimana pemetaan masalah di lembaga zakat berbasis komunitas. Itu kan lebih kita menggali ya atau mendeskripsikan ya seperti apa, atau seperti yang kemarin tuh ya, saya misalnya risetnya lah bagaimana memaknai saldo kas bagi DKM masjid gitu ya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah exploratory gitu ya. Ini itu lebih kemudian misalnya kita mengeksplorasi misalnya apa saja faktor-faktor yang memengaruhi penghimpunan zakat di sebuah lembaga misalnya. Atau explanatory gitu ya, yang menjelaskan pengaruh ya atas satu variabel terhadap variabel lain ya, seperti itu. Nah, itu juga adalah salah satu pendekatan. Nah, ini penting juga di awal bagi kita untuk kemudian sesuai dengan ide riset kita, kemudian kita detailkan menjadi pertanyaan riset sesuai dengan pendekatan yang kita pilih. Ya, bisa deskriptif, bisa eksploratory, bisa juga explanatory atau evaluasi gitu ya. Nah, untuk menyusun sebuah pertanyaan riset ini itu nanti kemudian juga akan menentukan seperti apa literatur misalnya di bab 2 atau ya tentu saja ya landasan teori yang nanti perlu kita dukung gitu ya. Karena seperti yang saya katakan, sebuah pertanyaan riset itu kemudian harus didukung dengan teori tertentu. Seperti tadi ya, kalau saya misalnya meneliti tentang bagaimana pengaruh tingkat hujan Jakarta terhadap kelahiran kanguru, ya tentu saja tidak ada teorinya gitu ya. Seperti itu. Nah, itu berarti tidak pas gitu ya pertanyaan risetnya. Nah, maka dalam hal ini nanti kita harus dukung memang topik riset kita dengan kajian literatur tertentu. Nah, kemudian berikutnya juga akan menentukan seperti apa desain dari risetnya, tergantung juga dari pertanyaan risetnya, seperti itu. Kalau dia deskriptif, ya berarti nanti dia dianalisis misalnya menggunakan tematik analisis, gitu ya, menggunakan konten analisis, ya, dan semacamnya. Atau misalnya desain kerangkanya apa, misalnya pengaruh tadi ya, pengaruh X terhadap Y, atau misalnya memahami makna dan segala macam. Dan berikutnya juga desain riset yang sudah kita gambarkan berdasarkan pertanyaan riset tadi itu juga akan menentukan teknik sampling. Ya, siapa sumber data kita? Kalau dia adalah kausalitas survei, nah siapa yang kemudian akan kita kirimkan kuesioner? Apakah kepada donatur saja atau kepada mustahik gitu ya, atau kepada siapa? Kemudian pilihan pengumpulan data ya tadi ya, bisa wawancara, bisa survei gitu ya, bisa observasi gitu ya. Itu juga sangat tergantung dari pertanyaan risetnya gitu ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah metode analisisnya, jelas gitu ya. Mau pakai regresi gitu ya, mau pakai tadi ya tematik analisis gitu ya, mau pakai konten analisis. Nah, itu akan sangat ditentukan dari pertanyaan riset yang kita bangun berdasarkan ide riset yang ya. Nah, berikutnya tadi ada beberapa pendekatan ya atau pilihan bagi kita untuk membuat pertanyaan riset. Ada tiga ya. Yang pertama adalah deskriptif gitu ya. Yang kedua adalah exploratory dan yang ketiga adalah explanatory. Gitu. Nah, kalau deskriptif itu berbicara tentang what ya, apa gitu ya. Kemudian when ya, itu kapan ya. Kemudian where ya, itu di mana. Kemudian who, siapa. Kemudian why, itu kenapa, itu how atau bagaimana ya. Misalnya seperti ini ya, yang nomor dua misalnya. How much did the marketing campaign for the new range of product cost gitu ya, seperti itu. Ya, bagaimana campaign marketing yang ada saat ini itu bisa menekan gitu ya atau memengaruhi dari ya apa dampak ya dari campaign dari marketing terhadap biaya produksi gitu ya. Atau seperti ini misalnya, kenapa kemudian lulusan dari universitas di Inggris sebelum tahun 92 itu lebih memilih untuk kemudian masuk ke ASN dibanding dengan universitas lain gitu ya, seperti itu. Gitu ya. Nah, itu contoh dari deskriptif ya. Atau seperti misalnya bagaimana makna saldo kas bagi DKM masjid gitu ya. Itu deskriptif. Jadi kita mencoba untuk mendeskripsikan ya satu pertanyaan riset tertentu.
Kemudian yang kedua adalah exploratory. Nah, itu bicara tentang how dan what ya, bagaimana dan apa gitu ya. Misalnya ini bagaimana pengaruh strategi branding perusahaan terhadap perilaku konsumer gitu ya. Itu exploratory gitu. Kemudian kalau explanatory atau evaluatif itu why, kenapa dan how gitu ya. Misalnya berbicara tentang efektivitas ya, bagaimana efektivitas kampanye marketing terhadap lahirnya sebuah produk baru gitu ya. Ini lebih kepada kemudian efektivitas. Nah, ini model-model pertanyaan ini itu nanti akan menentukan hal-hal berikutnya dalam sebuah tahapan riset ya. Jadi pilihan bagi kita itu adalah bisa deskriptif gitu ya, bisa hanya mendeskripsikan atau exploratory, mengeksplorasi, mencari gitu ya. Kemudian explanatory itu menjelaskan gitu ya. Sederhananya kira-kira seperti itu. Kalau deskriptif itu biasanya misalnya variabelnya satu aja, misalnya terkait dengan tata kelola. Misalnya bagaimana tata kelola eh, eh, bagaimana tata kelola lembaga zakat A gitu ya, seperti itu. Atau bagaimana pemetaan masalah yang dihadapi oleh lembaga zakat A. Kalau exploratory itu lebih kemudian menggali gitu ya, apa saja kemudian faktor-faktor yang memengaruhi satu isu tertentu gitu ya. Nah, kalau explanatory itu faktor-faktornya sudah ditentukan ya. Nah, jadi mana yang kemudian akan lebih efektif gitu ya, mempengaruhi satu uh, isu tertentu gitu ya. Gitu. Misalnya kalau yang exploratory itulah apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penghimpunan di lembaga zakat. Kalau explanatory bagaimana pengaruh tata kelola terhadap kinerja lembaga zakat ya. Seperti itu ya, Bapak Ibu semua. Kemudian berikutnya dari ide riset tadi itu kemudian akan menghasilkan pertanyaan riset ya. Ini di sini ide risetnya adalah media campaign following product recall gitu ya. Jadi kampanye media atau ini ya, kampanye media yang diikuti dengan adanya penarikan produk gitu ya misalnya. Seperti itu. Apakah ada pengaruh antara kampanye di media terhadap penarikan pengaruh gitu, sebuah produk misalnya. Di sini pertanyaan risetnya adalah how effective the media campaign designed to increase consumer trust gitu ya. Seberapa efektif kemudian kampanye media itu ya atau marketing digital itu mampu meningkatkan kepercayaan dari konsumer gitu ya, seperti itu. Kemudian berikutnya misalnya ada isu tentang graduate internet ya, jadi rekrutmen lulusan gitu ya melalui internet. To what extent and what type context of internet based recruitment and selection of graduate effective and why gitu ya. Ya. Sejauh mana dan tipe seperti apa model rekrutmen berbasis internet ya yang bisa efektif ya dalam merekrut lulusan ya. Kira-kira seperti itu. Atau misalnya isunya supermarket coupon for promotional device ya. Jadi kupon-kupon yang diberikan di supermarket gitu ya atau diskon-diskon untuk sebagai media promosi gitu ya. In what ways do the issue coupon at supermarket checkout affect buyer behavior ya? Ini seperti apa kemudian program-program diskon itu bisa mempengaruhi perilaku dari pembeli gitu ya. Ini jadi dari sebuah ide riset itu kemudian akan menentukan seperti apa pertanyaan risetnya. Mau dia misalnya tadi ya hanya mendeskripsikan atau dia melihat pengaruh A terhadap ide risetnya atau misalnya mengeksplorasi lebih jauh ya. Kemudian dari pertanyaan riset itu kemudian akan menentukan juga dari tujuan risetnya atau riset aim-nya gitu ya. Seperti tadi, how effective the media campaign designed to increase consumer trust gitu ya. Jadi seberapa efektif desain kampanye media atau marketing digital yang kita susun di sebuah lembaga zakat itu mampu meningkatkan kepercayaan donatur misalnya. Maka tujuan dari risetnya yaitu untuk assess, untuk menilai effectiveness, keefektifan dari media campaign dari sebuah lembaga dalam meningkatkan apa kepercayaan dari donatur ya. Jadi ini harus konsisten nih ya, mulai dari ide risetnya, kemudian juga pertanyaan risetnya, kemudian nanti berlanjut konsistensinya kepada tujuan risetnya gitu. Jadi harus jangan sampai kemudian beda-beda ya. Pertanyaan risetnya apa, tujuan risetnya berbeda lagi gitu ya. Gitu. Nah, dalam sebuah riset
konsistensi ini akan sangat penting ya. Nah, berikutnya adalah bagaimana kita kemudian merancang ya sebuah tujuan riset yang baik ya. Ada 5 hal ya semua. Yang pertama adalah transparan gitu ya. Artinya bahwa sebuah riset itu harus clear dan unambiguous gitu ya. Jadi harus jelas dan tidak multitafsir gitu ya. Jadi harus harus tegas nih ya. Tujuan risetnya apa? Ini tujuan risetnya adalah untuk melihat pengaruh X terhadap Y, untuk memetakan masalah SDM di lembaga zakat Y, untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi penghimpunan zakat gitu ya. Jadi harus jelas gitu ya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah spesifik gitu ya. The purpose of research object clear and is easily understood, mudah untuk dipahami, jangan bertele-tele gitu ya. Artinya uh, secara lugas dijelaskan gitu ya. Seperti itu. Dan dia bisa untuk kemudian dipenuhi gitu ya. Jadi ciri yang kedua itu spesifik gitu ya, jangan terlalu global gitu ya. Seperti itu. Kemudian berikutnya relevan. Relevan artinya bahwa ada keterkaitan antara tujuan riset dengan pertanyaan riset gitu ya. Sudah jelas seperti tadi, jangan beda-beda gitu ya. Kemudian yang berikutnya interconnectivity ya. Ini jelas ya, bersambutan, konsisten gitu ya, bahwa tujuan riset yang diilustrasikan dalam tahapan-tahapan proses riset itu mampu nanti untuk kemudian mencapai sebuah temuan gitu ya, mulai dari awal sampai akhirnya ya. Tidak ada kemudian sesuatu yang tahapan yang kemudian diloncat gitu ya, seperti itu. Kemudian berikutnya lah answerability, jadi mampu untuk dijawab gitu ya, achievable. Nah ini juga sangat tergantung dari tadi gitu ya, dari topik risetnya itu bisa dicari nggak datanya gitu ya. Nah ini konsideran-konsideran tadi ya, biaya, waktu, data gitu ya, dan segala macamnya itu harus bisa terjawab ya dengan baik gitu ya. Kemudian measurability, nah ini juga bisa diukur gitu ya, artinya tujuan risetnya bisa kita ukur ya. The intended product of research objective will be evident when it has been achieved gitu ya. Jadi ketika kemudian sebuah risetnya itu kemudian sudah selesai dan sudah ada laporannya, itu kemudian mudah untuk dipahami oleh pembaca ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian berikutnya adalah dari tujuan riset tadi, terakhir seperti yang kita sampaikan bahwa sebuah ide riset yang kemudian diteruskan menjadi sebuah pertanyaan riset, kemudian teruskan menjadi sebuah tujuan riset gitu ya, itu butuh teori ya Bapak Ibu semua gitu ya. Apa yang kita maksud dengan teori di sini ya? Teori itu adalah berfungsi untuk menjawab bagaimana ya, kenapa, siapa, dan kapan terkait dengan variabel yang digunakan gitu ya, seperti itu. Contoh seperti yang berikan tadi gitu, yang sangat ekstrim tadi, pengaruh tingkat hujan Jakarta terhadap kelahiran kanguru. Ya jelas tidak ada teorinya gitu. Bagaimana kita kemudian menjelaskan, menjawab hal itu gitu ya, seperti itu. Jadi butuh teori. Misalnya tadi kalau kita misalnya menguji pengaruh kinerja ya atau tata kelola terhadap kinerja ya, seperti itu ya. Tentu ada satu teori yang bisa menjelaskan nanti gitu ya. Yang itu kita peroleh dari riset-riset terdahulu. Jadi teori itu semacam logical reasoning gitu ya, semacam alasan logis untuk menjelaskan kenapa variabel tersebut yang kita pilih ya. Kenapa harus tata kelola gitu ya? Kenapa harus strategi penghimpunan gitu ya? Dan mengapa ada relasi antar variabel gitu ya? Seperti itu. Ya, nah itu gunanya sebuah teorinya. Jadi teori ini penting di awal untuk melandasi dari tujuan pertanyaan riset kita. Gitu ya. Nah, mengapa teori itu penting ya? Tadi dijelaskan sebagai dasar ya penentuan ya variabel dan relasi antar variabel. Jadi adanya sebuah variabel riset itu bukan tiba-tiba saja. Walaupun tadi memperoleh idenya bisa saja berdasarkan hasil diskusi, tapi kemudian harus kita pertajam dengan adanya sebuah teori, gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah riset itu kemudian bisa kita eksekusi dengan cara misalnya deduktif, itu berarti menguji sebuah teori, gitu ya. Artinya variabelnya sudah ditentukan, teorinya sudah jelas, jadi kita uji dengan ini biasanya riset-riset kausalitas ya, pengaruh X terhadap Y gitu ya, seperti itu. Atau yang kedua adalah metode induktif ya, yaitu dengan mengembangkan teori gitu ya. Jadi fenomena-fenomena yang ada itu kemudian membangun sebuah teori gitu ya. Seperti itu. Nah, ini contoh ya yang deskriptif, misalnya how satisfied are employee with recent change of department business strategy gitu ya.
seberapa puaskah karyawan saat ini dengan perubahan strategi bisnis yang ada di sebuah departemen gitu ya. Nah, itu berarti dia adalah deskriptif. Jadi dia mencoba mendeskripsikan tingkat kepuasan dari karyawan di saat adanya perubahan strategi bisnis gitu ya. Atau exploratory gitu ya, misalnya what are implication of recent change of department business strategy for employee satisfaction and why gitu ya. Apa implikasi dari perubahan strategi bisnis terhadap kepuasan ya gitu ya. Seperti itu dari dari karyawan dan kenapa gitu ya. Seperti itu. Nah, itu ya Bapak Ibu. Jadi teori itu kemudian bagaimana sebuah teori itu dibangun itu akan menentukan pertanyaan dan tujuan riset ya seperti itu. Nah, teori-teori itu ada jenis-jenisnya juga. Ada yang teorinya sangat umum sekali gitu ya. Misalnya kita membahas isu terkait dengan zakat ya tentu saja kita bisa menggunakan teori misalnya filantropi gitu ya. Jadi nggak harus yang berkaitan dengan zakatnya langsung gitu ya. Misalnya kita mendapatkan artikel-artikel yang membahas tentang filantropi secara umum sebenarnya gitu ya, nggak harus zakat gitu ya. Tapi teorinya kita pakaikan untuk itu juga bisa gitu ya. Kemudian juga ada middle range theory. Nah, ini teori yang sudah lebih sedikit fokus gitu ya, yang berkaitan dengan zakat misalnya, atau substantive theory gitu ya. Ini ada beberapa. Jadi kadangkala memang untuk mencari teori itu ada kalanya kita bisa menemukan ya teori yang pas langsung berkaitan dengan riset kita. Kadangkala ada juga yang tidak gitu. Misalnya ya, kita melihat riset terkait dengan kepatuhan orang untuk kemudian membayar zakat gitu ya. Misalnya di sebuah lembaga itu ada satu kebijakan eh, bahwa zakatnya langsung dipotong dari gaji, bukan, diwajibkan untuk membayar zakat gitu ya. Nah, teori yang berkaitan dengan seperti ini gitu ya, mungkin kita bisa dapatkan teori tentang pajak gitu ya. Seperti misalnya ada salah teori namanya slippery slope gitu ya. Jadi pengaruh ya bagaimana relasi antar satu kebijakan itu dengan ketaatan dan trust gitu ya. Regulasi, ketaatan dan trust gitu ya. Seperti itu. Misalnya ya, kalau pemerintah semakin memperketat aturan pajak, ya orang itu kemudian wajib pajak itu akan mencari sebagai macam cara untuk bagaimana bisa penuh terhadap regulasi tersebut walaupun dengan berbagai macam respon mereka. Ada yang betul-betul patuh, ada yang kemudian juga mengakali sehingga juga terlihat patuh gitu ya. Dan ini juga berkaitan dengan trust gitu ya. Kalau orang misalnya tidak percaya dengan pengolah pajak ya maka dia akan berusaha untuk dia patuhnya patuh formal aja gitu ya. Tapi kalau dia percaya dengan eh, pengelola gitu ya, mungkin dia patuhnya patuh substantif gitu ya. Jadi tidak mengakali deh dan segala macamnya seperti itu. Berarti ada teori misalnya slippery slope framework tadi yang bisa kita pakai dalam konteks riset misalnya. Nah, kalau tadi itu adalah prakteknya di pajak, itu misalnya di lembaga zakat ya seperti itu. Jadi bisa teori-teori yang berkaitannya umum gitu ya, jauh gitu ya, atau yang sudah makin spesifik gitu ya. Seperti itu. Terakhir adalah ini bisa kita lihat bagaimana sebuah masalah riset itu berkaitan kita konversi menjadi sebuah pertanyaan riset ya atau tujuan riset. Misalnya di sini masalahnya adalah seringkali terjadinya delay ya dan keberangkatan pesawat ya dan itu menyebabkan banyak eh, penumpang yang frustasi gitu ya atau protes gitu ya. Sehingga itu apakah itu kemudian menyebabkan adanya perubahan perilaku ya dari si penumpang gitu ya dan bahkan berefek kemudian dengan semakin sering delaynya jadwal pesawat itu kemudian ada negatif campaign ya dari mereka nggak usah lah pakai pesawat merek A gitu ya sering delaynya gitu ya udah delay kemudian kita juga nggak di servis lagi dan segala macam. Apakah kemudian ini berpengaruh nggak terhadap kinerja dan profitabilitas dari perusahaan tersebut gitu ya. Maka di sini tujuan dari risetnya adalah yang pertama mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi dari pengalaman eh, penumpang dalam menunggu itu gitu ya seperti itu. Kemudian yang kedua menginvestigasi dampak dari menunggu tadi terhadap kepuasan dan kepuasan pelanggan dan evaluasi layanan dari maskapainya seperti itu. Maka di sini bisa kita rumuskan tujuan dari sinilah what are the factor apa faktor-faktor yang mempengaruhi pengalaman menunggu tadi dari penumpang ya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi pengalaman menunggu mereka dan
sampai sejauh mana faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap persepsi mereka terhadap waktu tunggu gitu ya. Jadi apakah mereka kalau terlambat 5 menit itu apakah mereka masih toleran atau tidak gitu. Mungkin kalau udah terbiasa misalnya menunggu pesawat ini mah udah biasa gitu ya, telat 30 menit gitu ya. Seperti itu. Nah, itu apakah berpengaruh atau tidak. Kemudian yang kedua, effective consequence of waiting and how does affect the middle relationship between waiting and service evaluation gitu ya. Jadi seberapa ya, seperti apa konsekuensi dari menunggu tersebut dan bagaimana dia bisa memediasi ya pengaruh antara waktu tunggu dengan evaluasi layanan ya dari maskapai seperti itu. Ini jadi bermula dari sebuah problem riset dan itu diperoleh dari tentu saja dari ide risetnya gitu ya. Seperti itu. Di riset yang kita peroleh dari cara-cara seperti tadi, kemudian kita turunkan menjadi tujuan riset atau objektif riset, bisa juga kemudian menjadi pertanyaan dari riset. Dan itu semua kemudian harus konsisten kita lakukan dalam sebuah proses riset. Baik, Bapak Ibu, itu yang mudah-mudahan dipahami terkait dengan bagaimana kita bisa ya merumuskan sebuah topik riset yang kemudian atau ide riset kemudian diturunkan menjadi pertanyaan riset ya kemudian menjadi tujuan riset ya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.